Hai Okezoners, senang sekali saya Diandra Mukni bisa menyapa Anda dalam program Chief Talk Okezone. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat inspiratif. Langsung saja kita ucapkan selamat sekali lagi kepada brand Benings yang berhasil meraih penghargaan Super Brands 2025. Sebagai informasi, Super Brands merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung saja kepada narasumber yang telah bersedia hadir dan mengulik lebih dalam mengenai brand ini dan apa rahasia di balik kesuksesan brand tersebut. Baik, langsung saja kita berbincang dengan Dr. Oki Pratama. Halo Dok, apa Halo, kabar? alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Alhamdulillah baik baik, juga. Dok, tahun ini Benings kan mendapatkan penghargaan bergengsi nih dari Super Brands. Gimana tanggapannya nih? Iya, saya sangat bangga sekali ya dengan senang sekali mau berterima kasih juga kepada Super Brand yang sudah memberikan kami Benings sebagai untuk mendapatkan penghargaan Super Brand 2025 ini. Tapi juga dengan penghargaan ini membuat kami juga semakin berkomitmen lagi dan juga menjadi sebuah pengakuan juga untuk kami ke masyarakat untuk terus berinovasi, karena dengan mendapatkan award ini membuat kami harus terus mengemban ini menjadi lebih baik lagi, tidak harus berpuas diri tapi malah menjadinya sebuah ini menjadi memacu kami untuk menjadi lebih baik lagi, setidaknya untuk mempertahankan lagi supaya Super Brand ini akan kami dapatkan lagi di tahun-tahun berikutnya dengan cara berinovasi terus menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Seberapa besar sih Dok pengaruh penghargaan ini terhadap Bening sendiri? Ya, kaminya pasti sangat bangga sekali ya. Ini akan membuat menjadi trust pasien juga ataupun konsumen kami, karena kita mengetahui juga Super Brand ini adalah sebuah award yang sangat bergengsi sekali ya, karena ini bukan award yang dalam bentuk lokal tapi dalam bentuk sudah skalanya internasional ya. Jadi betul. Ini menjadi sebuah membuat brand Benings ini memang diakui menjadi top of mind-nya di Indonesia ini khususnya, seperti itu. Ada strategi khusus nggak Dok bagi Benings dan Benings Klinik khususnya ini untuk mendapatkan penghargaan di Super Brands? Iya benar, pasti ini kan menjadi sebuah pertanyaan juga ya. Bagaimana nih kiat-kiatnya supaya Benings Klinik ini bisa mendapatkan Super Brand ini, seperti itu. Yang pertama, kami juga harus terus meningkatkan service excellence-nya kami ya kepada konsumen-konsumen kami kayak gitu. Jadi kami benar-benar memang selalu menjaga kualitas servis kami, karena apalagi ini Benings Klinik kan menjual jasa ya, menjual jasa, otomatis kami harus terus berkesinambungan dengan para konsumen kami untuk memberikan kepuasan merekanya, seperti itu. Berikutnya lagi kami harus menjaga trust konsumen. Trust konsumen itu penting sekali, mungkin terkadang diabaikan oleh beberapa brand, tapi trust ini akan menjadi meningkatkan loyalitas konsumennya kami. Jadi trust itu kami benar-benar jaga dengan baik sekali. Berikutnya pastinya hasil ya. Tidak percuma kalau kita memberikan servis terbaik, kepercayaan ke konsumen tapi tidak ada hasil, berarti cuman hanya bohong-bohong aja ke konsumen. Otomatis dengan sejalan dengan hasil. Tapi kalau kita servis kita jaga, terus juga trust juga dijaga, berarti kan kalau usaha kita sejalan otomatis hasil juga sejalan dong, otomatis hasilnya juga baik, seperti itu. Oke, sebelum kita berbincang lebih dalam nih Dok, boleh diceritain dong kepada Okezoners terkait dengan Benings Klinik ini, apa sih nama dibalik Benings Klinik itu apa, kemudian juga boleh diceritain sedikit soal awal berdirinya Benings Klinik itu awalnya gimana sih? Iya, jadi nama Benings ini tercetusnya kami daftarkan di HAKI itu di tahun 2017 ya. Brand ini juga dimulai di tahun 2017. Pertama sekali saya buka cabangnya Benings Klinik itu di kota Jambi, kota kelahiran saya. Kenapa namanya Benings nih? Unik banget nih kenapa namanya Bening. Pertama saya pengen mengusung nama sebuah nama Indonesia yang membawa mengusung nama Indonesia Bening. Kami tidak menggunakan bahasa Inggris kayak gitu ataupun bahasa-bahasa kekinian, tapi kami pengen mengusung nama yang benar-benar Indonesia tapi mencerminkan memang di dunia kecantikan, seperti itu. Kita ketahui ya Bening artinya bersih, cerah,
terawat seperti itu. Maka dari itu akhirnya lebih baik saya menggunakan nama yang Indonesia banget tapi meaningful. Akhirnya saya memilih Bening seperti itu. Nah, awal berdirinya di Ya. awal kok tiba-tiba pengen buka klinik Ya. kecantikan Ya, seperti ya. itu, gimana boleh diceritain, Ya, Dok? awalnya saya mau buka di klinik kecantikan, memang pertamanya passion saya di kecantikan seperti itu. Saya seorang dokter yang bergerak di dunia estetik. Saya juga lulusan S2-nya di bidang Embiomed anti aging. Jadi memang sejalan juga dengan apa yang saya pilih, karirnya juga. Terus juga selain tadi passionnya saya juga di dunia kecantikan. Saya juga melihat dunia kecantikan ini sektor yang sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali, apalagi mau dunia lagi gonjang-ganjing, perekonomian lagi lesu pun dunia kecantikan tetap akan terus nih meningkat karena mungkin semakin aware orang dengan perawatan diri ya, Iya. seperti itu dengan perkembangan media sosial. Akhirnya di 2017 akhirnya saya mencoba untuk membuka cabang saya pertama sekali di kota Jambi seperti itu. Akhirnya terus membuka cabang di provinsi-provinsi lain yang akhirnya sekarang jumlah kliniknya udah semakin banyak seperti itu. Nah, kan tadi kata Ya. Dokter Rocky bilang, walaupun dunia lagi gonjang-ganjing, tetap kita harus cantik gitu ya, Dok. Benar sekali. Karena sekarang ada meme lucunya sekarang lebih baik nggak makan nasi daripada nggak pakai krim malam. Bener, Dok, bener banget. Daripada kalau sehari Iya. nggak pakai serum aja, kok rasanya bersalah banget gitu. Lebih baik puasa nggak makan daripada nggak pakai serum gitu. Bener banget, Dok. Nah, Benings Klinik ini kan juga di industri kecantikan dan perawatan berawal tadi dari klinik aja, kemudian juga mengembangkan bisnis ke produk perawatan kulit. Kemudian strategi bisnis begitu dari Iya. Bening sendiri untuk meningkatkan pangsa pasar khususnya di Indonesia seperti apa sih, Dok? Iya, pertama kami juga kalau kita untuk meningkatkan pangsa pasar kami ada beberapa strategi ya. Pertama kami juga meningkatkan untuk dari pembukaan cabang kami, otomatis dari strategi geografisnya pun kami pikirkan juga, berarti kami membuka cabang sebanyak-banyaknya. Sekarang udah total cabang kami ada 74 cabang, itu tanpa franchise, jadi dengan own management sendiri. Jadi supaya kami untuk menjaga kualitas kami juga karena dengan manajemen sendiri. Jadi udah tersebar 74 cabang sehingga pangsa pasar pun juga semakin banyak di wilayah-wilayah Indonesia, seluruh ibu kota provinsi bahkan daerah tingkat 2 sudah tersebar di Benings Klinik. Berikutnya dengan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan memproduksi skincare dengan brand sendiri, dengan brand Bening itu secara tidak langsung berarti untuk mentargetkan pangsa pasar di seluruh pelosok-pelosok, karena dengan adanya kalau kita klinik saja berarti kan otomatis orangnya harus datang ke klinik itu kayak itu. Belum tentu juga orang mau datang ke kliniknya, belum tentu juga di daerah di situ ada. Tapi kalau dengan adanya produk, dengan sekarang dengan perkembangan media sosial, dengan e-commerce, platform digital yang sudah semakin mumpuni, otomatis dengan pembelian produk-produk itu jadi lebih mudah sehingga pangsa pasar kami pun juga semakin besar lebih luas lagi. Betul. Seperti itu. Nah, Benings Klinik kan juga merupakan salah satu brand top of mind di Indonesia nih dalam kategori beauty klinik dan beauty product. Kalau misalnya orang lihat IG ada nih muncul Benings gitu. Terus juga kalau misalnya orang ngomongin skincare apa ya, banyak Bening, juga yang ngomong Bening nih, Bening bagus gitu. Nah, untuk tadi 74 cabang sudah tersebar di seluruh Indonesia, ini di mana saja? Terus, Dok, produk skincare Benings Klinik apa yang paling hits sekarang nih? Untuk cabang-cabang itu udah tersebar di seluruh ibu kota provinsi ya, mau di seluruh pulau kami di kita ketahui di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Pulau Papua pun juga sudah tersebar dan sudah di daerah tingkat-tingkat 2-nya pun juga udah tersebar ya. Untuk best sellernya itu paling banyak orang membeli untuk produknya Benings itu yaitu paketan dasarnya. Jadi basic skincare-nya, facial wash, ada toner, ada day cream yang ada kandungan sunscreen-nya sama krim malamnya. Itu paling best sellernya dengan ada 4 varian. Untuk varian pencerah, varian untuk mengatasi jerawat, varian untuk mengatasi flek atau melasma. Apalagi di Indonesia ya paling sering masalahnya flek melasma ya karena kita daerah tropis. Sama permasalahan berikutnya varian keempat yaitu untuk anti aging seperti itu. Oke, nah industri kecantikan kan sekarang juga lagi booming, kecantikan dan perawatan di mana-mana ada nih, Dok. Banyak generasi Gen Z gitu ya, memakai produk kecantikan. Nah, gimana sih Benings Klinik tuh memastikan bahwa produk milik Benings ini aman dan memiliki kualitas tuh sesuai dengan yang ditetapkan BPOM dan juga Kemenkes? Iya, dengan perkembangan zaman sekarang, apalagi dengan Gen Z ya. Jadi menurut saya perkembangan dunia kecantikan ini memang ada andilnya Gen Z, karena Gen Z
sekarang kan melek dengan media sosial ya, dengan platform-platform digital yang mereka take konten kreator yang rata-rata Gen Z ya. Jadi itu yang membuat beauty industry ini semakin meningkat lagi. Jadi terbantu memang karena Gen Z ini. Tapi apa yang membuat akhirnya kita harus bagaimana nih dunia beauty ini semakin berkembang lagi dengan situasi yang sekarang terjadi ini, yaitu otomatis kita harus memastikan ya untuk produk ini ada BPOM-nya seperti itu, karena supaya untuk standarisasi ini produk ini aman dan juga tidak ada buat ketergantungan, dan juga regularly ya untuk dicek untuk kandungannya otomatis, apalagi dengan isu-isu yang sekarang sedang marak terjadi dengan isu overclaim ya. Jadi sekarang secara regularly saya dan tim R&D-nya kami itu melakukan quality control setiap batch itu sebelum kami lempar ke pasaran. Itu kami harus cek dulu labnya, yaitu untuk kandungannya memang sesuai atau tidak dari pabrik. Setelah memang benar-benar sesuai, baru kami lempar ke pasar kayak gitu. Jadi setiap batch itu diperiksa gitu ya? Benar. Karena kita juga tidak bisa pastikan kan, dengan kita tidak boleh benar-benar percaya aja dari pabrik, walaupun di Benings pun juga punya pabrik sendiri, tapi ada juga beberapa produk yang masih bekerja sama dengan pihak ketiga pabrik kayak gitu. Jadi kami tidak mau mengambil resiko, mulai apalagi dengan isu-isu overclaim seperti sekarang ini, kami memang setiap batch sebelum lempar ke pasar kami harus cek dulu. Gitu. Oke. Nah, keunggulan nih dok, Benings Klinik dibandingkan kompetitor lainnya. Dan juga kan selain ada klinik kecantikan, ada juga produk buat skincare-nya. Selain tadi yang produk skincare seperti basic skincare, itu apa saja sih perawatan-perawatan atau produk yang paling diminati orang-orang nih? Jadi kalau kita ngomongin Benings Klinik, orang menjadi top of mind-nya Benings Klinik ini memikirkannya Benings Klinik ini adalah sebagai laser center di Indonesia ini. Jadi kalau orang biasanya datang ke Benings Klinik itu, treatment yang paling orang pikirkan itu biasanya melakukan laser, karena sudah terkenal laser center di Indonesia. Tapi yang paling best selling untuk treatmentnya di Benings itu, khususnya itu ada namanya facial chromosome. Facial chromosome itu menggunakan alat namanya Silpil yang merupakan alat facial terbaik nomor 1 di dunia. Kayak gitu. Jadi dia sudah terregistrasi ke Menkes, buatan dari USA kayak gitu. Jadi biasanya dengan satu kali melakukan treatment itu sudah langsung terlihat hasilnya setelah treatment. Apalagi Indonesia khususnya ya, mereka itu pengennya ketika sudah melakukan treatmentnya itu pengen langsung melihat hasilnya seketika kayak gitu. Wajahnya langsung bersih, cerah, lembab kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan treatment facial chromosome itu sudah terlihat hasilnya. Jadi pertanyaan tadi, apa yang paling best sellingnya itu tadi facial chromosome kayak gitu. Oke. Kadang kan orang banyak yang mikir, aduh perawatan di klinik tuh mahal dok, ini gimana nih? Iya, jadi kalau perawatan di klinik itu mahal atau tidak itu balik lagi itu subjektif juga ya, tentatif juga, tergantung permasalahan kulitnya juga. Yang penting sebenarnya perawatan itu nggak mesti mahal, tapi konsisten kayak gitu. Konsisten dalam artian jangan pengennya dengan satu kali itu bisa untuk efeknya untuk selamanya, nggak mungkin. Glowing iya, gitu. langsung glowing dan untuk selamanya. Balik lagi kan kulit itu kan organ hidup yang harus selalu diberi nutrisi. Nutrisinya bisa menggunakan produk, bisa juga menggunakan treatment. Treatment pun juga tidak ada yang bisa bertahan selamanya, kecuali kita melakukan plastic surgery kayak gitu. Maka dari itu lakukanlah perawatan yang tidak perlu over, tapi juga memang yang kita butuhkan dalam artian kulit yang bersih, setidaknya minimal perawatan facial lah kayak gitu, untuk kita melakukan pengangkatan sel-sel kulit matinya kita, atau ada komedo-komedo. Jadi minimal kita melakukan perawatan itu facial kayak gitu. Lakukan minimal ya setiap bulan lah facial. Kalau kita melakukan tindakan lain misalnya laser, skin booster, mau AIW itu berarti kan perawatan tambahan sebenarnya gitu aja. Nah, teknologi ini kan juga terus makin berkembang hingga saat ini. Tadi juga ada facial jenis dan yang jenis-jenisnya ini banyak banget. Nah, keunggulan dari Benings Klinik sendiri seperti apa sih dok dibandingkan pesaing-pesaing lainnya, dan juga cara meningkatkan kepuasan pelanggan biar balik lagi nih gimana nih dok? Benar. Jadi kan kalau kita ngomongin apa yang membedakan Benings-nya ini, kami terus berinovasi ya, karena namanya teknologi terus berkembang. Kami melek dengan perkembangan teknologi. Misalnya kalau kita ngomongin tentang dokternya ataupun tim-timnya kami rutin tuh melakukan
menghadiri seminar-seminar mau di lokal ataupun di luar negeri, sehingga kita tahu nih perkembangan yang produk-produk yang terbaru ataupun misalnya tindakan-tindakan terbaru. Dan juga kami melek tuh ikut misalnya kalau adanya simposium-simposium ataupun misalnya adanya sebuah acara misalnya penjualan alat-alat seperti itu, kami selalu tuh ikut menghadiri supaya tahu nih tren apa nih, misalnya ada laser terbaru atau alat terbaru. Nah itu kami terus tuh mengikuti perkembangan zaman. Otomatis kita harus berinovasi dong, jangan sampai kalah, karena persaingan di dunia beauty ini sangat ketat sekali kayak gitu. Jadi kami harus mengikuti perkembangan zaman. Otomatis kami melakukan ada lagi nih misalnya revisi-revisi ataupun misalnya memberikan sebuah treatment-treatment terbaru di kliniknya kami. Nah terus juga kalau untuk bagaimana meningkatkan kualitas, misalnya meningkatkan juga kepercayaan konsumen ataupun kepuasan konsumen, otomatis kami juga melakukan misalnya tindakan-tindakan misalnya ke pasien, kami bertanya ke konsumennya kami bagaimana kepuasan mereka. Bisa kami misalnya setelah tindakan itu biasanya kami secara offline kami tanyakan langsung ke konsumen bagaimana ada kepuasannya, ada kritik dan saran, karena kami tidak lepas semakin maju itu karena kritik dan saran dong. Kami tidak mau menutup mata, menutup telinga, tidak mau yang mendengar kritik dan saran, kami harus terima. Bahkan setelah seminggu 2 minggu secara regularly kami punya tim khusus yang memang untuk mengechat para konsumennya kami untuk menanyakan bagaimana perkembangan kulitnya hari ini selama per regularly, itu kami tanyakan misal per 2 minggu atau per 1 bulan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumennya. Dan juga karena kami juga balik lagi tadi sudah dijelaskan ada penjualan produk juga di e-commerce ataupun di platform media sosialnya kami, otomatis kami juga bisa melihat di situ tingkat kepuasan konsumennya kami dari sesi konsultasi, dari sesi reviewnya, itu kami benar-benar aware banget dengan itu. Dan juga kami juga punya platform media sosial kami yang aware banget di seluruh platformnya kami melakukan edukasi ya, karena balik lagi kita di sini bukan hanya sebuah brand yang hanya menjual jasa ataupun yang making money for this brand gitu, tapi juga ini sebuah tanggung jawab kami untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi lebih aware di dunia kecantikan dan lebih pintar lagi dalam memilih produk kecantikan, dalam aware untuk merawat dirinya, dan aware juga dari isu-isu tentang dunia kecantikan, karena banyak juga yang isu-isu di dunia kecantikan ini yang isu-isu toksik saya artian, misal dalam artian yang cantik itu harus putih, cantik itu harus yang bagaimana itu yang kami harus edukasi, karena kulit yang baik itu kulit yang terawat, kulit yang bersih, kulit yang bebas dari permasalahan, itu kan sebuah edukasi, itu yang membuat juga kami untuk meningkatkan kepuasan pasiennya kami. Jadi memang stigma-stigma kecantikan di masyarakat ini kan juga banyak sekali ya. Benar cantik sekali. Harus putih. Kalau misalnya kulitnya coklat itu dibilang jelek, kusam. Benar. Yang penting kulit itu terawat. Kulit yang terawat itu kulit yang bersih, kulit yang sehat, kulit yang memang tidak ada masalah kayak gitu. Baik. Bukan dari warna kulit. Iya, betul sekali. Nah, Dok, Benings Klinik kan juga sudah tersebar di kota-kota besar, di setiap ibu kota provinsi ada di Indonesia, dan memiliki juga sistem kemitraan. Rencananya pengembangan bisnis Benings Klinik ke depan akan seperti apa nih? Iya, untuk pengembangan lagi itu kami nggak tahu ya nantinya ke depannya lagi mungkin akan membuat sister company-nya lagi untuk nama brand lainnya, mungkin untuk mencakup mungkin yang lebih menengah ke bawah banget, atau mungkin kami akan pengembangan lagi khusus mungkin buat klinik kecantikan khusus di bidang surgery, kita nggak tahu kayak gitu. Yang pastinya kalau untuk sekarang kami lagi mendevelop produk-produk baru dengan brand-brand baru lagi, tergantung dari kebutuhan pasar seperti apa, seperti itu sih ininya. Nah kalau ngelihat kebutuhan pasar saat ini kayak gimana nih Dok? Sekarang kayaknya Indonesia sudah semakin aware dengan di anti-aging ya. Kalau dulu itu biasanya pengennya untuk memutihkan aja seperti itu. Mungkin dengan perkembangan media sosial sekarang orang lebih aware lagi, seperti kayak di luar sana, khususnya di negara Eropa dan Amerika lebih aware dengan anti-aging kayak gitu. Jadi kami sekarang di treatmentnya lebih ke anti-aging, kayak misalnya ke skin booster seperti itu. Jadi memang perawatan dari dalam seperti itu. Oke, jadi banyak yang pengen skincare perawatan tambahan benar, gitu benar, ya. Benar. Oke. Nah, Benings Klinik ini kan juga
tidak hanya urusan bisnis saja, Benar, Bening benar. Klinik juga tentunya peduli dengan lingkungan Pastinya, sekitar gitu. pastinya. Nah, program CSR yang paling signifikan yang telah dilakukan oleh Bening Klinik Iya. selama beberapa tahun terakhir Iya, apa sih, Dok? kami sangat rutin sekali ya dan sangat aware sekali dengan isu-isu yang terjadi. Misalnya contohnya kalau seandainya terjadi bencana alam di wilayah manapun, kalau seandainya ada bening di situ, karena bening kan semua wilayah sudah ada ya, ibu kota provinsi sudah ada, pasti ini bisa saya katakan pasti kami akan melakukan CSR di sana, melakukan bantuan-bantuan untuk di bencana alam kayak gitu. Terakhir yang kita ada banjir di Bekasi ya, terakhir itu kami pun juga memberikan bantuan yang ya yang sangat-sangat mumpuni lah untuk di sana. Jadi banyak sekali misal daerah sini lagi banjir ataupun erupsi Gunung Merapi gimana gitu, itu kami akan terus melakukan CSR itu. Terus juga karena cabang kami lebih banyak sangat banyak sekali, itu kami rutin misalnya ada bantuan-bantuan ke panti-panti ya, karena walaupun sebenarnya tidak tidak bersinggungan langsung karena bukan pasar kami ya, misalnya anak-anak panti, tapi balik lagi ya ini sebuah komitmennya kami, apa yang kami dapat itu bisa bermakna untuk orang lain seperti itu. Terus juga ada program kami, ada namanya Jumat Berkah dalam berbagi makanan gitu. Jadi beberapa cabang itu melakukan rutin untuk melakukan itu seperti Oke, itu. balik lagi mungkin ke produk-produknya Iya. dari Benings gitu ya, Dok. Ini kan banyak juga yang dijual di e-commerce. Benar. Itu gimana? Iya. Penjualannya di e-commerce sama Iya. di offline gitu? Iya. Bedanya seperti apa? Ya, jadi ada beberapa produk yang memang kami hanya dijual di e-commerce, memang dikhususkan di e-commerce. Ada juga beberapa produk yang dijual di klinik saja. Kalau misalnya di klinik saja, misalnya ada beberapa krim-krim, misalnya kita ketahui, misalnya ada krim memang racikan khusus memang untuk pasien itu. Tapi kalau untuk di online itu memang produk ada juga yang hanya bisa mereka beli di online saja. Kenapa? Supaya tidak terjadi tarik-menarik antara pasien yang belinya di klinik ataupun pasien yang belinya di online. Yang sampai iya. nanti orang beli di online, yang di klinik jadi sepi nih pembelian kayak gitu. Untuk penjualan itu hampir sama ya, sama-sama kuat ya, tapi memang lebih enaknya di e-commerce itu karena bantuan bisa ya sangat, karena bisa mencakup ke seluruh Indonesia ya tanpa kita harus buat outlet seperti itu. Jadi best sellingnya balik lagi nih tadi paketan dasar tadi ya. Iya. Jadi dengan satu paket itu aja permasalahan kulitnya sudah dapat teratasi itu. Oke. Dok, ini kan sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada rencana nggak ekspansi ke luar negeri nih? Ya pengennya sih seperti itu ya, ada ekspansi di luar negeri, tapi balik lagi terbentur biasanya regulasinya, Betul. yaitu regulasi, karena kalau di luar negeri itu kan izinnya juga berbeda, terus juga dokternya kalau misalnya dokter dari Indonesia harus penyetaraan lagi tuh dengan kedokteran yang di sana gitu. Kalau misalnya terus juga untuk produk, karena belum BPOM-nya Indonesia itu belum berlaku untuk ke seluruh dunia kayak gitu. Jadi Seluruhnya, harus ya. atur lagi nih untuk registrasinya kayak gitu. Tapi pasti ada menuju ke sana kayak gitu. Sedang kami dalamin untuk melakukan itu seperti itu. Baik. Kemudian untuk kedepannya Ya. mungkin ada strategi-strategi lain atau mungkin rencana-rencana ke depan untuk Bening Klinik ini akan seperti apa saja? Ya kami ini kan balik lagi dengan penghargaan super brand ini ya, ini menjadi sebuah tolak ukurnya kami juga untuk mengemban sebuah tanggung jawab ini ke masyarakat ya. Otomatis kami harus terus berinovasi terus untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kami menginginkan brandnya kami ini menjadi sebuah brand yang menjadi legend lah untuk di Indonesia ini. Kalau orang ngomongin tentang beauty klinik ataupun ngomongin produk, seenggaknya orang tahu Bening kayak gitu, Iya. menjadi top of mind-nya. Otomatis kami terus berkembang, terus menerima kritik dan saran, belajar dari kesalahan kayak gitu. Yang sudah baik terus menjadi lebih baik lagi, dan mungkin akan kolaborasi juga ya, karena sebuah brand itu akan menjadi semakin besar itu kalau bisa semakin berkolaborasi lagi dengan brand-brand lain, tidak hanya di beauty industry. Mungkin kita akan kolaborasi dengan apa sehingga menjadi lebih besar lagi. Ya kita tidak menutup kemungkinan mungkin akan masuk ke bursa saham juga, IPO seperti itu. Nah, rencana kapan untuk IPO ini? Secepatnya, sedang proses. Insya Allah Insya sedikit Allah. lagi ya. Ya, benar Nah, tadi sekali. kan juga ngomongin soal kolaborasi. Sejauh ini sudah kolaborasi sama siapa saja nih, Dok? Ya kalau banyak juga untuk brand-brand F&B, terus juga ada brand-brand dari beauty industry yang lainnya juga. Jadi bukan berarti kami mentang-mentang kami beauty industry, kami tidak mau berkolaborasi dengan brand-brand beauty yang lain. Jadi kalau misalnya kami berkolaborasi dengan brand beauty yang lain, mungkin kami membuat
acara bareng nih untuk mengedukasi seperti itu. Terus juga brand-brand misalnya untuk dari brand untuk t-shirt kayak gitu. Jadi banyak sekali yang kami sudah berkolaborasi seperti itu. Baik, semoga Bening Klinik ini bisa terus menjadi top of mind di masyarakat Amin. Indonesia ya, Amin. Dok. Amin. Sangat Terus. inspiratif sekali perbincangan kita hari ini ya, Okezoners. Nah, terima kasih banyak kepada Terima Dr. Oki kasih. Pratama sudah bersedia untuk kita wawancara. Kita sudah berbincang sedikit nih, dan tentunya semoga Bening Klinik ini bisa mendapatkan penghargaan lagi di Super Brands di tahun-tahun berikutnya. Amin. Terima kasih, Dr. Oki. Terima kasih. Dan pemirsa, saya Diandra ini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.